Seringkali jika kita bicara tentang meditasi, pemahaman kebanyakan orang adalah mungkin untuk konsentrasi pikiran atau mengkosongkan pikiran atau melenyapkan perasaan. Nah, sebetulnya sih nggak seperti itu. Mungkin untuk mempermudah pemahaman ini adalah untuk menganalogikan seperti ketika kita sedang duduk di tepi jalan raya yang sangat padat lalu lintasnya atau yang very busy Nah, dan ketika kita mengumpamakan bahwa mobil itu sebagai yang merepresentasikan perasaan kita, pikiran kita, lalu juga macam-macam Dan kita seperti orang yang sedang memperhatikan semua mobil atau motor yang lewat yang sedang berlalu di depan kita. Nah, kenyataannya seringkali kita tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan semuanya berlalu. Kita menjadi gelisah dengan semua pergerakan yang ada di depan kita dan mungkin gatel dan pengen ikutan ngatur lalu lintas seperti Pak Ogah langsung deh diatur trafiknya, lalu lintasnya. Lalu itulah yang menyebabkan kita akhirnya jadi gelisah dan cemas dan sebagainya. Nah, by the way, jika Anda ingin melihat penjelasan dan bagaimana mengatasi kecemasan dengan cara-cara meditasi, silahkan nonton video di atas ini Nah, kita lanjutkan lagi dengan penjelasannya. Nah, si Pak Ogah kan ingin ngatur mobil dan lalu lintas semuanya, terus dia pengen nyetop, terus udah gitu biasanya juga yang terjadi malah justru semakin macet dan kacau. Mungkin Pak Ogah juga malah ngejar-ngejar mobil atau motor yang nggak ngasih receh sama dia karena jasanya kan udah ngatur trafiknya. Nah, padahal tujuan kita di awal adalah untuk duduk di tepi jalan dan menjadi saksi terhadap aktivitas yang sedang terjadi di lalu lintas tersebut. Nah, makanya kalau si Pak Ogah mah nggak begini. Dia malah akhirnya habis ngejar-ngejar motor atau mobil yang nggak ngasih receh sama dia. Akhirnya kan dia capek ngos-ngosan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia burn out karena dia nggak bisa menghandle semua. Jadi sebetulnya melatih mind kita adalah untuk merubah perspektif dan hubungan kita dengan timbul hilangnya gugusan pikiran dan perasaan-perasaan kita. Jika kita cukup menyaksikan cara pandang kita terhadap lalu lalang pikiran dan perasaan-perasaan dan memperoleh atau dengan pemahaman yang berbeda, kita akan merasakan ketenangan. Walaupun kita seringkali akan lupa tujuan kita untuk melatih mind dan malah akhirnya balik lagi kejar-kejaran sama perasaan-perasaan tertentu atau pikiran-pikiran tertentu. Dan apa yang terjadi ketika kita melatih mind kita selalu mengingat tujuan kita. Nah, bagaimana cara mengingat tujuan kita kembali supaya tenang? Jadi, meditasi itu bukanlah konsentrasi ataupun mengkosongkan pikiran. Tapi yang dilakukan adalah memfokuskan perhatian kita. Terus, apa bedanya konsentrasi sama memfokuskan perhatian? Nah, kalau konsentrasi itu betul-betul membutuhkan upaya yang sangat berat maksudnya sangat dipaksakan, sehingga yang
lainnya hilang. Kan kalau konsentrasi satu aja, satu titik semuanya harus hilang. Nah, kalau memfokuskan perhatian adalah seperti di kamera kita, ya. Fokus perhatiannya adalah pada objek tertentu. Nah, yang kita tuju tersebut kan terlihat jelas, terfokus dengan jelas. Sedangkan yang ada di sisi samping ataupun di belakangnya nggak hilang. Kalau konsentrasi itu berupaya untuk menghilangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun kalau memfokuskan perhatian seperti kamera tadi, dia tidak hilang, tapi seperti efek bokeh. Pada saat meditasi, kita bisa saja melakukan visualisasi atau memunculkan suatu pertanyaan tertentu. Tapi yang paling alami dan mudah adalah dengan memperhatikan napas kita. Jadi kita benar-benar sadar pada setiap proses nafas kita. Aku sedang tarik nafas, aku sedang buang nafas, ya. Karena toh nafas itu kan selalu bersama kita, ya. Jadi kita nggak usah mengupayakan sesuatu. Nah, ketika kita memperhatikan pikiran, jadi yang terjadi adalah kita bukan bermaksud untuk menyingkirkan dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau apapun di benak kita, ya. Mind itu menurut The Science of Yoga diibaratkan sebagai monyet yang mabok terus digigit oleh kalajengking. Tuh, gimana tuh? Bayangkan aja betapa liarnya si mind itu. Susah untuk ditangkap, nggak mungkin ditangkap. Jadi meditasi adalah bukan sekali lagi untuk menangkap sesuatu atau menghapuskan sesuatu. Dengan memperhatikan nafas. Jadi nafas itu sebagai pegangan atau istilah kerennya adalah anchor, ya. Jika setiap kali si mind bermunculan dan pastikan datang dan pergi, karena itulah sifat alami mind. Nah, kita membiarkan pikiran itu berlalu. Tapi kalau bahasa Sundanya mah tong diwaro. Jadi jangan diperhatikan, gak usah ditanggapin. Cukup disadari, cukup kita menjadi saksi atas pikiran-pikiran tersebut atau perasaan-perasaan yang muncul. Ya, kayak analogi anak kecil yang bandel, kalau lagi cari perhatian kan pengennya supaya kita menanggepin mereka. Nah, tetapi kalau kita tanggapin, akhirnya dia semakin menjadi. Kalau kita tidak tanggapin, akhirnya dia akan bosen sendiri, terus cari orang lain untuk dia gangguin, atau mengalihkan perhatian pada hal yang lainnya lagi. Akhirnya dia nyari kesibukan sendiri. Begitulah kira-kira mind kita. Nah, mungkin teman-teman bingung, tadi saya ngomong mind, terus pikiran. Nah ya, untuk diperhatikan, mind itu bukan pikiran. Jadi apa? Mind itu adalah gugusan pikiran, perasaan kita, mimpi kita, dan harapan kita, dan banyak hal. Jadi bukan satu pikiran, tetapi gugusan pikiran. Dalam meditasi, kita jadikan nafas sebagai objek untuk dimana kita kembali setelah sempat lalu lalang menyaksikan mind, ya, apakah itu pikiran-pikiran tertentu atau perasaan tertentu. Kan si nafas itu jadi anchornya untuk mengingatkan kembali, saat ini kamu lagi memperhatikan nafas lo. Terus kita alihkan kesadaran kita kembali pada nafas. Nah, apa yang terjadi jika kita melakukan begitu? Yang ada adalah kita akan menjadi lebih tenang. Pada saat meditasi bukan berarti akhirnya kita tidak merasakan apa-apa. Kita tetap merasakan sesuatu. Kita bisa tahu bahwa ada lalat nih di sekitar saya nih gitu. Bukannya lalat tidak eksis, nggak gitu juga. Kita tetap memperhatikan. Maksudnya menyadari, tetapi kita tidak mengalihkan kesadaran kita pada si lalat tersebut. Kita kembalikan kesadaran kita pada nafas, ya. Itulah kenapa nafas itu menjadi penting sekali. Kaitannya apa sih antara nafas dan
the mind nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke? Oke, jadi ketika kita kembali pada nafas, kita akan memasuki keadaan yang lebih tenang. Jadi itulah caranya bermeditasi. Jadi meditasi bukannya konsentrasi, bukannya mengkosongkan pikiran, ya, tetapi justru menyadari apa yang terjadi sekitar kita. Hanya kita memilih untuk tidak mengalihkan kesadaran kita pada hal-hal tersebut, kita akan dengan jelas menyaksikan apa yang sedang terjadi di mind kita. Namun kita tidak akan menanggapinya. Kita kembali pada nafas. Butuh latihan banget. Namanya juga kita seperti sedang mengolah sebuah kemampuan, sebuah skill. Ya, tetapi jika kita rajin dan menerapkannya setiap hari, lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan yang akan membawakan manfaat yang luar biasa untuk kita. Namanya stres dan segalanya, ya, depresi bisa teratasi jika kita melatih mind kita. Kegelisahan, kecemasan, dan depresi semua itu karena kita tidak terbiasa melatih mind kita. Baiklah pemirsa, jika Anda ingin menyaksikan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mengolah mental emotional, ya, penting sekali untuk emotional health ataupun mind kita, silahkan ikuti channel ini, Maarchana Kesehatan Holistik, dan jangan lupa untuk like and share video ini supaya yang lainnya mendapatkan manfaatnya. Tapi yang penting juga si YouTube juga jadi senang. Terima kasih dan salam sehat bahagia selalu dari saya, Maarchana, mohon pamit.